Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Kita akan melanjutkan malam hari ini kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin, bab kasih sayang dan berbuat baik terhadap anak yatim, terhadap perempuan, dan terhadap orang lemah dan miskin. Jadi bentuk kasih sayang yang kita lakukan atau bentuk kebaikan yang kita lakukan terhadap anak yatim, terhadap perempuan atau orang lemah dan miskin itu bernilai sangat tinggi sekali, bernilai sangat mulia sekali jika kita memuliakan mereka dan kita menghargai keberadaan mereka. Nah, maka biar lebih jelasnya kita lihat daripada kitab Riyadhus Shalihinnya. Silakan dibaca. Beda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ta'ala waqfid janahaka lil mu'minin. Allah Ta'ala berfirman, dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Surah Al-Hijr ayat 88. Allah Ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Allah Ta'ala berfirman, bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyuruh Tuhannya pada waktu pagi dan petang dengan mengharapkan keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Surah Al-Kahfi ayat 28. Wa Allah Ta'ala fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Allah Ta'ala berfirman, adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta maka janganlah kamu menghakiminya. Surah Ad-Duha ayat 9 dan 10. Allah Ta'ala ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Allah Ta'ala berfirman, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Surah Al-Ma'un ayat 1 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah, dalam hidup keseharian kita tentunya kita punya target. Hidup kita ingin mulia dunia, ingin mulia akhirat. Betul apa tidak? Betul apa tidak, Bu? Semua manusia dalam hidupnya ingin diangkat derajat oleh Allah, ingin dimuliakan oleh Allah. Nah, maka jika kita hidup ingin mulia, maka jika kita hidup ingin diangkat derajat oleh Allah, kuncinya adalah merendahkan diri. Kuncinya adalah kita harus hidup santun.
kuncinya adalah kita hidup kudu menghargai orang lain. Itu kunci akan hidup kita mulia. Karena sebaliknya, jika kita hidup congkak, angkuh, merasa diri lebih hebat dibandingkan dengan orang lain, kemudian merasa diri lebih besar dibandingkan orang lain, maka justru hidup kita akan hina dan dihinakan oleh Allah. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menekankan dalam surah Al-Hijr ayat 88, wahfid janahaka lil mu'minin. Saya ulang, wahfid janahaka lil mu'minin, dan merendahlah diri kalian terhadap orang-orang yang beriman. Ini suatu perintah daripada Allah. Rendahkan hatimu, tundukkan kepalamu, miringkan tubuhmu di saat berhadapan dan bertemu dengan orang-orang yang beriman, untuk menghormatinya, untuk memuliakannya, untuk menghargainya. Rasulullah SAW menyampaikan, man tawaddo'a rafa'ahullah. Siapa yang hidupnya rendah hati, siapa yang hidupnya tawadhu, siapa yang hidupnya itu santun, rafa'ahullahu, maka Allah akan angkat derajatnya. Kita saja, kita nih, kalau melihat orang yang santun, Bu, jika kita melihat orang yang ramah, kayaknya senang banget, enak banget. Kalau ngelihat tuh yang namanya Ibu Haji Ali, dia meskipun kaya raya, dia cantik, dia jabatannya tinggi, tapi kalau ketemu dengan kita, kayaknya dia merendah banget, santun banget, senang di hati kita, mulia tuh orang di mata kita. Maka di saat kita merendah di hadapan orang lain, bukan dihina, bukan. Man wadoa, man tawaddo'a rafa'ahullah. Siapa yang hidupnya merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan orang lain, justru Allah akan mengangkat derajat. Beda dengan orang yang meninggikan diri, justru akan direndahkan oleh Allah. Man takabbara wado'ahullah. Siapa yang sombong, siapa yang angkuh, siapa yang membesarkan diri, siapa yang tidak menghargai orang lain, justru akan direndahkan oleh Allah. Makin sombong, makin ditenggelamkan sama Allah. Makin sombong, makin ditenggelamkan sama Allah. Nah, maka hidup kita ini, wahfid janahaka lil mu'minin, rendahkan dirimu di saat berhadapan dengan orang-orang mukmin. Rendahkan itu maksudnya santun, ketemu mau nyapa, lewat orang miringkan tubuh, agak ngerunduk, itu namanya santun. Jelas apa tidak? Jadi kalau hidup ingin mulia, rendahkan hati, miringkan tubuh. Kalau di Mekah, di Mekah nih, kalau melihat orang Indonesia gampang. Kalau lihat orang Indonesia itu mudah. Di saat melintas depan orang-orang, raga merunduk. Nah, itu kesantunan orang Asia itu ada. Orang Indonesia tuh permisi, permisi. Padahal tuh orang Arab gak ngerti permisi. Gak ngerti permisi. Tapi orang Arab ngerti, orang itu santun. Gak ngerti permisi, bentar, gak ngerti itu orang Arab. Apaan itu? Nah, tapi itu adalah karena merendahkan diri di hadapan mereka, melihat orang Indonesia itu pada demen, melihat orang Indonesia itu pada senang. Kenapa? Santunnya. Di mata manusia
sudah menyenangkan, apalagi di mata Allah. Padahal Bu Ibu, Pak Bapak, pendidikan merendahkan hati, merendahkan diri, merendahkan tubuh di hadapan orang lain itu pelajaran pertama yang Allah sodorkan kepada kita. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Apanya yang betul? Pelajaran pertama yang disodorkan oleh Allah, hidup itu kudu rendah, hidup itu kudu santun, hidup itu kudu meringkan diri, alias hormat kepada orang lain. Mana Ustaz buktinya bahwa pelajaran pertama yang harus dimiliki oleh manusia merendahkan diri, harus santun, harus menghormati orang lain? Ada dalam pelajaran Bismillahirrahmanirrahim. Ada dalam pelajaran Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ke papan tulis. Kalau nggak percaya, kita lihatin. Nih, pelajaran pertama dalam hidup. Habis. Saya gedein. Ayat pertama dalam Al-Quran apa, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama dalam Al-Quran apa, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah pelajaran pertama yang ada dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tulisan ini bukan tanpa makna, belum diuraikan saja artinya, maknanya, maksud tujuannya, bentuk keberadaan daripada huruf kalimat yang ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan pelajaran pertama untuk hidup kita. Mana Ustaz buktinya? Lihat. Huruf pertama yang ada dalam Al-Quran itu adalah ba. Ba itu titiknya satu. Betul? Ba itu titiknya satu. Maknanya apa? Dalam ilmu tauhid, ba titik satu itu adalah isyaratun kelihatan? Titik ba satu itu dalam ilmu tauhid adalah isyaratun li tauhidillah. Pelajaran pertama yang disodorkan Allah dalam Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ini titik satu, Pak. Ini pelajaran pertama huruf ba. Apa tuh, Pak? Isyaratun, sebuah isyarat li tauhidillah, akan keesaan Allah. Jadi yang pertama harus kita ketahui dalam hidup, seperti Ibnu Ruslan dalam kitab Az-Zubat mengatakan, Marifatul ilahi bistiqani awal wajibin alal insani. Marifatul ilahi bistiqani. Kedengaran bu? Kedengaran apa kan? Coba diulang. Awal wajibin alal insani. Hal yang paling pertama wajib diketahui oleh manusia, ma'rifatul ilahi, mengenal Tuhannya, bistiqani, dengan yakin. Dan mengenal Tuhan itu ternyata ada di Bismillah. Kenali huruf ba, titik satu. Ini adalah sebuah isyarat bahwa Tuhan kita itu esa, bahwa Tuhan kita itu satu. Isyaratun li'tauhidillah, seperti titik ba satu. Jelas?
Jadi pelajaran pertama untuk hidup manusia itu mengenal Tuhannya. Di mana? Bismillah. Huruf ba yang ada dalam bismillah ini merupakan isyaratun li tauhidillah, mengisyaratkan esanya Allah. Tuh, kenal itu. Kalau huruf ba itu merupakan isyarat esanya Allah, keberadaan Allah itu esa satu, lalu keberadaan kita sebagai manusia di mana? Di mana Pak? Baiklah. Rohim. Yang bisa jawab kasih duit nih. Kalau ba ini merupakan isyarat keberadaan Allah yang satu, lalu keberadaan kita di mana? Di mana? Di kasroh. Kita ini ada di bawah kekuasaan Allah. Kita ini ada di bawah kendali Allah. Sementara dalam bismillah yang mengisyaratkan Allah itu titik ba satu. Berarti manusia, makhluk Allah ada di bawah kekuasaan Allah. Betul nih? Yang ada di bawah ba yang merupakan tanda tauhidnya Allah itu adalah harokat kasroh ini. Nih, jadi kasroh itu adalah merupakan isyaratun liwujudil insan. Jadi kasroh itu merupakan isyaratun liwujudil insan. Artinya apa? Kasroh ini menggambarkan, merupakan isyarat liwujudil insan, keberadaannya manusia. Jadi kita ada di bawah kekuasaan Allah. Nah, adanya kita tuh digambarkan, diisyaratkan dengan kasroh. Kelihatan ada harokat kasroh. Nah, ini isyarat adanya keberadaan manusia. Kita ada di bawah kekuasaan di bawah kekuasaan Allah. Maka manusia akan berharga kalau ada rahmat Allah. Manusia akan berharga, ada nilai kalau ada kehendak Allah. Jika tidak ada ridho Allah, jika tidak ada karunia Allah, jika tidak ada kehendak Allah, maka si kasal nggak bakal ada artinya sama sekali. Bu, lihat ke depan. Ini kasal ada harganya apa tidak di sini? Ada nilainya apa tidak? Ada. Ba diberikan harokat kasroh bi. Jadi bunyinya bi. Ada nilai, ada bentuk, ada ucapan bi. Kenapa? Karena kasroh berada di bawah ba. Manusia yang berharga apabila mendapatkan karunia Allah. Tapi jika Allah meninggalkan kita, Allah tidak ada rahmatnya untuk kita, dibuang huruf ba. Coba bunyikan. Bunyikan. Ada nilai? Ada manfaat? Manusia tanpa karunia Allah, manusia tanpa daripada keridhaan Allah, nggak ada nilai apapun, nggak ada manfaat apapun, hanya sekadar hidup doang, tapi tidak ada mulia, tidak ada nilainya. Maka kita berjuang supaya kita ini ada selalu di bawah keridhaan Allah, maka barulah kita akan ada fungsinya bi. Baru kita ada fungsinya bi. Jelas? Tanpa ada kehendak Allah, tanpa ada karunia Allah, kita nggak ada
Jelas? Nah, ini kasroh bentuknya itu miring. Wahfid janahaka lil mu'min. Kita sambungkan ke bahasa Riyadhus Shalihin. Kata Allah Al-Hijr ayat 88, wahfid, rendahkanlah, miringkanlah janahaka, tubuhmu, lil mu'minin, di saat berhadapan dengan orang-orang mukmin. Assalamualaikum Pak Wajib kalau orang Prancis berapa Jamis. Nah, jadi hidup manusia yang mulia itu kata Allah sudah miring begini. Bukan otaknya miring, bukan. Ini manusia digambarkan dalam kasroh, keberadaan di bawah ba itu miring begini. Kan kasroh itu ada yang begini nih, kasroh ada yang miring di bawah, ada yang miring. Tapi ternyata di sini dimiringkan. Ini gambaran orang yang sudah mengenal Tuhannya, orang yang sudah mengenal jati dirinya, hidupnya gak bakal berdiri, gak bakal congkak, gak bakal angkuh. Apa yang disombongkan dalam hidupnya? Maka orang yang sudah mengenal jati diri, mengenal Tuhannya, bahwa hidupnya ada di bawah kekuasaan Allah, tanpa ada Allah hidupnya gak bakal berarti, maka dia miringkan, dia rendah diri, dia rendah hati, dia santun, dia mau menghormati orang lain. Tuh pelajaran bismillah. Maka kalau ada orang congkak, orang angkuh, orang sombong, belum belajar bismillah, dia gak sadar hidupnya di bawah kekuasaan Ba-nya hilang, tidak ada artinya. Lalu apa yang mau disombongkan? Lalu apa yang akan diangkuhkan? Gak ada. Hanya bentuk kasroh doang, tak ada artinya dan tidak bisa dibaca apapun, tidak ada manfaat apapun. Manusia tanpa kasih sayang Allah, manusia tanpa rahmat Allah, gak ada artinya. Nih, makanya kita sadari hidup kita ini di bawah kekuasaan Allah. Semua apa yang kita miliki, harta dititipin sama Allah, anak dititipin sama Allah, jabatan dititipin sama Allah, ilmu dititipin sama Allah, paras, cantik, ganteng dititipin sama Allah. Gampang kalau Allah ngambil paras cantik, dia comot doang, comot. Sama api, sama air panas gampang dicomot, jadi menyong, hilang cantiknya, gampang. Orang titipan semuanya, nggak diambil sama yang punya, gampang. Nah, inilah manusia, isyaratun liwujudul insan. Kasroh ini gambaran adanya kita manusia, kudu santun, kudu hormat orang. Miring ini menggambarkan kita santun. Wahfid janahaka lil mu'minin, terhadap orang mukmin. Tapi terhadap orang kafir kita tegak. Tuh. Tapi di saat dengan orang mukmin kita tuh harus ramah, harus santun. Maka di saat kita memuliakan orang lain, sebenarnya kita sedang memuliakan diri kita sendiri. Jelas Bu? Ini pelajaran di bismillah. Tapi ternyata orang banyak yang gak belajar bismillah, sehingga hidupnya congkak, angkuh, merasa aib. Tahu merasa aib? Gue yang paling, nah gitu. Nah ini belum belajar bismillah. Kalau keberadaan kita ini kasroh dan kita ada di bawah kekuasaan Allah, bah ini merupakan syaratul tauhidillah. Lalu target dan tujuan hidup kita itu apa nih? Target hidup kita apa? Nih lihat, ini kita kasroh. Berikutnya kasroh ada di mana?
Di bawah mim berikutnya. Putus di sini. Tas, putus. Ini akhir hidup kita di mim. Target kita hidup adalah mim. Kita di bawah mim. Bis, mim. Apa ini? Ini manusia, sama dengan ini. Insan. Tapi ada di bawah mim. Apa ini mim? Dan putus di sini. Bismi, satu kata. Ini mim adalah target dan tujuan hidup manusia. Mardotillah. Apa artinya mardotillah? Target hidup manusia mardotillah, keriduan. Ibu ngapain datang ke musola Nurul ini hujan-hujan? Ingin lihat Ustaz Jajang apa kita dapat ridho Allah? Dua-duanya. Orang suara Ustaz Jajang gak ada pada ngadawa gitu kan, gak ada. Nunggu ada gak gitu, ada baru lari. Target kita hujan-hujanan. Bapak datang kemari ini dapat ridho. Orang berangkat haji ke Mekah ngorbanin 40 juta, ngorbanin 200 juta. Untuk apa? Mardotil. Ingin dapat ridho. Bapak ngantuk jam 2 bangun, wudu, sholat. Untuk apa? Dapatin ridho Allah. Baca Quran sampai mata meleng-meleng begini, ingin dapatin ridho Allah. Kita korbankan harta berkurban kemarin, ingin dapatin ridho Allah. Kita puasa bela-belaan tanggal 8, tanggal 9 untuk dapatin ridho Allah. Jadi semua aktivitas dan kegiatan kita targetnya berakhir di kuning. Mardotillah. Ini kita nikah ada waktu. Sadari hidup di bawah kekuasaan Allah. Lalu tujuan hidup kita apa? Dapetin mardotillah, keridhaan Allah. Ini target hidup kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Tuh, pelajaran bismillah itu seperti itu. Tapi kalau ingin dapatin ridho Allah, harus melintas huruf sin. Kan sebelum mim ada sin dulu. Dan sin ini harga mati, nggak boleh tidak. Harga mati. Kasih syukur, nggak boleh tidak. Kalau ingin dapetin ridho Allah, maka kita harus melewati huruf sin. Huruf sin itu punya 3 gelombang. Nih 1, nih 2, nih 3. Betul? Kalau ibu bapak ingin dapetin mardotillah, nih harus jalanin sin dulu, baru dapat mardotillah. Ini mati sin itu. NKRI harga mati. Harga mati, nggak ada pilihan. Kudu dijalankan apa? 3 ini. Islam, iman, ihsan. Ini harga mati. Gak bisa. Islam terdiri daripada syahadat. Jadi kalau ingin dapatin ridha Allah, kudu syahadat dulu. Gak bisa dapat ridha Allah kalau gak syahadat. Udah syahadat, pastikan kudu sholat. Orang udah syahadat tapi gak sholat, kalau ridho? Dia udah sholat, udah syahadat, puasa. Dia tak mau puasa Ramadan, dapat ridho Allah. Tapi dia sholatnya rajin. Saking rajinnya, subuh aja 4 rakaat. Gak bakal dapat ridho Allah, kudu puasa. Hartanya banyak, dia sudah syahadat, dia sudah sholat, dia puasanya full, bahkan Senin Kamis tambah puasa dalam. Hartanya banyak, tapi dia gak mau zakat. Ridho, dapat ridho Allah.
zakat. Kudu zakat. Hartanya berlimpah, banyak, miliaran, ratusan juta, tapi nggak berangkat haji, nggak bakal dapat ridha Allah. Kudu berangkat haji bagi yang mampu. Nah, ini Islam. Syahadat, oke, sholat, syahadat sudah diucapkan, sholat dijalankan, puasa dijalankan, zakat dikeluarkan, haji bolak-balik, dapat ridha Allah? Belum. Akan dikontrol imannya seperti apa? Dia percaya kepada Allah. Oh, kurang yakin Allah itu ada karena belum lihat, maka nggak bakal dapat ridha Allah. Murtad namanya. Sholatnya hancur, puasanya hancur, zakatnya hancur, hajinya hancur, hancur semuanya karena imannya tidak ada. Percaya kepada Allah. Di samping percaya kepada Allah, harus meyakini malaikat Allah ada. Saya nggak percaya sama malaikat Allah ada, murtad, hancur Islamnya semua. Sholatnya nggak ada, puasanya nggak ada, zakatnya nggak ada, hajinya nggak ada, hilang nilai, nggak dapat ridho Allah. Allah percaya, malaikat percaya, harus percaya sama kitab-kitab Allah. Nggak percaya, murtad. Harus percaya sama Rasul Allah. Kemudian hari kiamat, kemudian takdir. Saya nggak percaya hidup ini jalanin takdir, nggak, murtad dia. Karena semua apa yang terjadi dengan kita itu sudah sesuai dengan keputusan Allah. Takdir Allah baik buruknya itu sudah ada tulisan di lauh mahfuznya. Percaya. Maka baru dapat ridha Allah. Sudah syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, iman, yakin Allah itu ada, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, yakin semuanya ada takdir, dapat ridha Allah. Wahfid janahaka lil mu'min. Nih, ihsan itu apa? Arti secara gampangnya ihsan itu baik, berakhlakul karimah, punya etika yang baik. Etika yang baik, akhlak yang baik, ini ihsan. Syahadatnya oke bu, oke. Sholatnya tak pernah ditinggalkan Pak, nggak pernah ditinggalkan. 5 waktu berjamaah, duha, tahajud, witir, awabin, tasbih, qobliyah, ba'diyah, duha, syukur wudu, sunnah mutlak, pokoknya dijabanin semua. Puasa 5 wajib yang Ramadan, Nabi Daud, Senin Kamis, dijabanin, ayamul bid, puasa. Zakat dia berikan ke pokok masakin, haji bolak-balik, umroh tiap bulan. Cakep kan? Cakep. Imannya masya Allah, imannya gak ada dalam dirinya keraguan keberadaan Allah. Malaikat dia yakini, raqib atid. Kemudian kitab Allah yang 4 dipercayai, Rasul dia hafal 313 Rasul. Kemudian hari kiamat dia pastikan, yakin dengan ayat-ayat Allahnya. Takdir dia betul-betul yakin kepada Allah. Tapi sekali ngomong nyakitin orang lain. Kalau sekali ngomong dia nyakitin orang lain, tidak ada ihsan, dia nggak bakal dapat ridha Allah. Hancur semua. Kalau sekali ngomong, aduh, padahal kurang gimana iman Islamnya, tapi dia tinggalkan ihsan. Gak ada ucapan yang santun, nunjuk orang pakai jempol kaki. Ambil.
Nggak ada santun-santunnya. Depan orang tua nggak ada ngerunduk-ngerunduknya. Padahal hajinya bolak-balik, infak sedekahnya, duitnya awur-awur. Saking banyaknya puasa, sholat dan yang lain. Tapi kalau ngomong sama orang tua nggak ada santun-santun, dia celaka. Waqulu linnasi, kata Allah tuh husna, berbicara dengan manusia itu kudu baik. Nah ini Isa. Maka tadi bilang wahfad ataupun ikhfad janahaka lil mu'minin, rendahkan. Ini Isa, akhlak. Ustadz mulia bukan dengan ilmunya, Pak. Betul. Tapi dengan akhlak. Tinggi ilmunya, banyak ilmunya, tapi tidak berakhlak, hina. Pejabat dia mulia bukan dengan jabatannya. Betul. Tapi dengan akhlaknya. Jabatannya itu sampai berapa? Ngejabat ini, tapi akhlaknya nggak ada, hina. Seorang suami mulia bukan karena banyak setorannya ke istri, bukan. Umpama Pak Johan setoran tiap bulan 50 juta. Amin gitu. Tapi kalau sekali ngomong dianggap binatang istri itu. Mulianya seorang suami bukan dengan setoran yang banyak, tapi akhlak. Cantiknya seorang istri bukan karena parasnya, bukan. Dihiat hidung dipijit-pijitin biar mancung, pipi di shadow-shadowin, pokoknya di glowing, dibikin glowing, kemudian direndam di rebusan rebusan jagung, biar glowing. Sampai pipinya licin, saking licinnya kalau ada lalat nempel kepleset. Tapi sekali bicara kepada suami kurang ajar, hilang kecantikannya, nggak bakal mulia. Mulianya seseorang dengan akhlaknya. Maka Rasulullah lahir ke dunia, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Pastinya kami diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak itu apa? Ihsan. Nah ini harga mati. Kalau ingin dapat mardotillah, pastikan Islam, iman, ihsan kita miliki. Ini bismillah. Pelajaran pertama sesuai dengan kajian kita Riyadhus Shalihin bahwa Al-Hijr ayat 88 wahfid janahaka lil mu'minin. Merendahlah diri kalian di hadapan orang-orang yang beriman. Gitu. Jadi kalau hidup ingin mulia apa Pak Abu? Berakhlak baik. Betul, Pak. Coba istrinya kasih 50 juta, senang gak? Tapi dilempar ke mukanya. Mendingan dikasih 100 juta dengan senyuman. Senang. Dibanding 50 juta dilempar, mendingan 100 juta sambil senyum. Betul Bu? Ternyata yang bikin mulia itu manusia akhlak. Akhlak. Nah maka kalau kita hidup ingin mulia itu wahfid janahaka lil mu'minin, kata Allah, rendah dirilah kalian terhadap orang-orang yang beriman, lil mu'minin,
di hadapan orang-orang yang beriman. Maka oleh karena itu, ini pelajaran pertama yang ada dalam Al-Quran. Bismillah. Bismillah. Kenali Tuhan, kita ada di bawah kekuasaan Allah. Kasrah, bi. Target hidup kita, kasrah ada di bawah min, mardatillah. Tapi untuk mendapatkan mardatillah harus melalui sin. Iman, Islam, ihsan. Ihsan, iman, Islam. Pokoknya itu 3. Gak bisa dilewati satu titik pun, harus 3-tiganya ada dalam kehidupan kita. Baru kita akan dapetin mardah kita. Insya bisa apa enggak? Jadi kalau kita menghormati orang lain itu sebenarnya kita sedang menghormati diri kita sendiri. Di saat kita menghinakan orang lain, sebenarnya kita itu sedang menghinakan diri kita sendiri. Makanya Pak, Ibu, kalau ada orang menghinakan diri kita, gak usah punya pikiran untuk membalas penghinaan. Gak usah. Tanpa dihina oleh kita pun, tanpa dibalikin penghinaan orang itu pada kita, dia udah akan bakal dihinakan oleh Allah. Kita muliakan orang-orang yang beriman, maka Allah akan memuliakan hidup kita. Insya. Kemudian ayat berikutnya surah Al-Kahfi ayat 88, kata Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghada wal ashi yuriduna wajhahu wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunia. Kamu harus selalu bersabar, akur dengan orang-orang yang selalu memanggil nama Tuhannya di pagi hari berdoa, di pagi hari bersujud, di sore hari berdoa, di sore hari bersujud. Alias kau harus dekat dengan orang-orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Bergaulah, bertemanlah, cari pasangan hidup bukan orang yang kaya, bukan orang yang punya jabatan, bukan orang yang pinter, tapi orang yang dekat dengan Tuhan. Ada yang gadis di sini? Ada. Jadi cari pasangan hidup itu bukan yang punya jabatan, bukan yang punya kedudukan, punya harta banyak, tapi cari orang yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita ketemu dengan orang yang dekat dengan Tuhan, apa saja bakal dikasih sama Tuhan. Coba orang-orang yang dekat dengan Tuhan, awal hidupnya tidak punya apa-apa, karena dia dekat dengan Tuhan, apapun diberi dalam kehidupan. Dikasih. Tapi kalau ngejar pasangan hidup yang punya jabatan, bisa jadi kita diinjak dengan jabatannya, kita dihinakan dengan jabatan. Lu ngejar gue karena jabatan gue, kan begitu, karena harta gue, akhirnya diluluhkan. Tapi jika mencari orang yang dekat dengan Allah, dia akan muliakan kita. Karena memuliakan kita, hidupnya akan dimuliakan oleh Allah. Gitu. Ini yang dicari yang banyak duit, Pak. Yang banyak duit yang dicari. Makanya kalau pas punya pacar itu lagi tidur yang dicari dompetnya. Apa enggak gitu? Jangan lihat datang waktu yang 5, duhur, asar, maghrib, isya, ninggalin kita apa enggak. Kalau ninggalin kita apalagi ngajak kita, nah itu yang jangan dilepas. Di saat datang 5 waktu kita diajak menghadap Tuhan, waduh itu yang harus.
jangan dilepas. Karena seorang anak itu nggak bakal disebut kaya, betul Pak? Anak itu nggak bakal kelihatan miskin kalau masih hidup dengan orang tua. Baru akan dilihat kaya, anak itu bakal jadi miskin ataupun bakal jadi kaya kalau udah pisah dari orang tua. Baru ketemu miskinnya, ketemu kaya. Kalau masih dengan orang tua mah gak bakal ketahuan dia miskin, gak bakal ketahuan dia kaya. Nanti kalau udah pisah dari orang tua baru tuh kelihatan calon miskin, calon kaya. Gitu. Nah maka Al-Kahfi ayat 88, selalulah kau berdekatan dengan orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi hari dan sore hari, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka, jangan ninggalin mereka. Karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, ngejar dunia, ninggalin orang-orang yang dekat dengan Allah, rugi. Makanya cari orang-orang yang dekat dengan Allah, jangan tinggalkan mereka. Maka Allah pasti akan menyayangi kita. Kemudian ayat berikutnya surah Ad-Duha ayat 9 dan 10. Kalau hidup pingin mulia, dimuliakan Allah, fa'ammal yatima fala tabhar. Apabila berhadapan dengan anak yatim, jangan kalian menghardiknya, jangan membentak. Mau kemana? Jangan. Contoh. Jangan. Fala tabhar. Jangan pernah membentak anak yatim. Mau yatim sendiri, anak kita atau cucu kita, jangan. Apalagi anak yatim orang lain. Tapi Ustaz ngeselin, Ustaz, itu godaannya. Pada ngeselin kan Pak? Aduh, bener-bener anak yatim pada ngeselinnya Muhammad. Tapi itu godaannya. Karena di lisan mereka ada emas, ada madu, ada racun. Tergantung kita memeras. Faltakha, kata Allah, kalau kau hidup ingin mulia, jangan pernah membentak anak yatim. Wa amma sa'ila fala tanhar. Dan jika bertemu dengan orang yang minta-minta, jangan kau menghardiknya, jangan kau mencaci makinya. Kalaupun kita tidak ingin memberi, gak usah mencaci, gak usah memaki. Berkeluarkanlah kata-kata yang santun, yang tidak menyakiti si peminta-minta itu. Kalau ingin mulia, kalau yang minta-minta dicaci, dimaki, dihina, kemudian merasa terdolimi, ngucap saja itu si peminta-minta, habis kita. Karena doaul madlum, doa orang yang terdolim itu nggak bakalan ditolak oleh Allah. Tuh, hati-hati. Makanya di saat ketemu yatim, di saat ada yang minta-minta, kita harus menjaga sikap, ucapan, tindakan kita. Apalagi kalau kita bisa memuliakannya dengan berbagi rezeki dengan mereka, itu bakal mulia. Kalau kita menghardik, Ustaz bagaimana? Nah, di ayat yang berikutnya dalam surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ternyata orang-orang pendusta agama itu adalah orang yang menghardik anak yatim, membiarkan anak yatim, pelit terhadap fuqara masakin. Itu pendusta agama. Haji tapi buntut kasiran. Tahu buntut kasiran? Pelit. Itu pendusta agama. Pendusta agama. Anak yatim di sebelah rumahnya nangis, pingin jajan, dipukulin sama anaknya, hanya ngintip doang, nggak ada iba-ibanya. Itu pendusta agama. Siapapun orangnya, ustaz kek, mukiai kek, tapi dia nggak peduli, dia pendusta agama. Kata Allah, dicap oleh Allah, bukan manusia yang ngecap, langsung Allah. Langsung Allah, pendusta agama itu. Dia yang menyia-nyiakan anak yatim,
dan yang mengabaikan keberadaan fuqara masakin. Nah, jadi kalau ingin mulia, pastikan muliakan orang lain. Lebih-lebih anak ya, lebih-lebih fuqara masa, lebih-lebih kaum perempuan. Bagaimana kata Nabi? Tunggu tanggal mainnya di hadis-hadis berikutnya. Insya Allah. Udah panggilan komat kan. Tinggal hadis yang pertama. Subhanallah ya. Jadi kalau hidup kita belum mulia itu jangan-jangan belum belajar Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal lihat saja Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada yang bertanya? Nggak punya masalah? Oh, kalau seandainya gitu ya, kita sebagai istri ada punya meninggal dari orang tua, misalnya berupa uang gitu. Terus kita harus tahu suami itu boleh apa? Ada warisan dari orang tua, kemudian kita tidak bilang sama suami, mau diapain emang duitnya bu? Ada nanya Pak Ustaz, maka saya belum. Iya, itu hak ibu, bukan hak suami. Walaupun ibu suami meninggal, itu nggak bakal dibagi warisin ke anak-anak, itu hak ibu. Jadi harta yang diterima dari orang tua maka itu mutlak milik istri, tidak ada bagian milik suami kecuali istrinya meninggal. Ibu meninggal, ada suami, nah baru ada hak suami seperempatnya. Kalau punya anak ibunya seperempat baru ada hak. Kalau belum meninggal mah ibu, itu hak ibu, terserah mau dibeliin apa. Mau ke Eropa nggak jadi masalah, silakan. Ya, tapi alangkah baiknya jika ada di genggaman kita, beritahukan kepada suami. Tapi suami tidak ada hak, itu milik ibu. Beritahukan kepada suami, khawatir muncul fitnah. Ya, aku punya uang tapi udah dideposit, itu warisan dari ibu. Oh, berapa? Hanya 1 miliar gitu kan. Nah, udah bilang, suami tidak ada punya hak dari 1 miliar itu. Oh, orang hak istri. Seperti mas kawin, udah gak ada hak lagi. Mas kawin yang sudah diberikan oleh suami pada istri, suami gak ada hak lagi. Nah, itu terserah ibu mau dipakai apapun, silahkan. Tapi alangkah baiknya kalau bercerita dan memberitahukan kepada pasangan hidup, karena sudah menjadi bagian. Tapi ingat, suami tidak ada hak sama sekali. Ya, suaminya kayaknya nggak peduli gitu bos. Ya? Nggak peduli gitu sama istrinya. Si suaminya nggak peduli sama istrinya. Udah, emang punya duit ini istrinya. Warisan, udah nikmatin aja hidup gitu kan. Gak apa-apa. Tanpa bilang sama suami pun itu gak dosa, karena bukan daripada hasil kerjasama ibu. Kecuali ibu sama suami bareng-bareng bikin kontrakan. Nah hasilnya harus dibilang kepada suami ini, ayah orang kontrakan udah bayar. Nah itu karena milik berdua. Tapi kalau warisan mah milik hak ibu, tidak ada hak suami. Apalagi suaminya nggak peduli, bodoh amat gitu kan. Itu ya bu, tidak ada hak suami, itu hak ibu. Ada lagi? Cukup ya. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Mudah-mudahan kita bisa belajar wahfid janahaka lil mu'minin, bisa belajar ihsan yang baik, insya Allah. Ihsan doang tapi iman Islamnya gak ada, tetap aja. Karena sin itu harga mati. Sin itu kudu iman Islam
siksa. Kudu ada dalam hidup kita, baru mardotilah nyampe ke begitu. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya dan Allah melindungi kita dari hal-hal yang akan menyebabkan kita celaka dunia, kubur sampai yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.